Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pada pokok bahasan yang kelima, yakni karakter klien. Seperti yang kita lihat di sini, ada 3 subbab dalam pokok bahasan yang kelima ini. Yang pertama adalah memahami klien. Seorang konselor penting sekali dalam memahami klien, terutama untuk yang pertama adalah dalam aspek kepribadian klien. Seperti yang kita tahu, dalam kepribadian seseorang tentu terdiri dari aspek-aspek sikap, emosi, intelektual, motivasi, dan lain sebagainya. Aspek-aspek ini akan mendukung terlaksananya proses konseling dengan baik. Untuk yang kedua adalah harapan klien. Sebagai seorang konselor, kita penting sekali tahu harapan, keinginan, serta kebutuhan apa yang diinginkan klien, yang dibutuhkan klien saat si klien ini akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan melalui proses-proses konseling. Yang ketiga adalah pengalaman dan pendidikan klien. Semakin klien berpengalaman dan semakin klien berpendidikan, maka hal ini akan sangat memudahkan proses pelaksanaan konseling. Karena umumnya seseorang yang berpengalaman dan berpendidikan akan lebih mudah dalam mengutarakan masalah-masalah atau dalam mempresentasikan hal-hal yang menjadi kendalanya, sehingga hal ini akan memudahkan konselor dalam menentukan treatment, sehingga akan lebih cepat dalam masuk pada tahap-tahap yang selanjutnya. Untuk sub bahasan yang kedua adalah keberagaman klien. Seperti yang kita tahu, klien tidak melulu datang kepada konselor dengan keinginannya. Di sini, keberagaman klien diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah klien sukarela. Klien sukarela adalah klien yang hadir ke ruang konseling dengan keinginannya sendiri, dengan keteguhan hatinya sendiri, dan dengan keinginannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Yang kedua adalah klien terpaksa. Klien terpaksa ini adalah klien yang hadir dalam ruang konseling bukan atas keinginannya sehingga merasa terpaksa. Yang ketiga adalah klien menentang. Klien menentang ini sama dengan klien bermusuhan. Biasanya klien menentang ini adalah klien yang memiliki masalah cukup serius. Sampai-sampai klien ini selalu ada rasa ingin memusuhi seorang konselor atau orang-orang yang ada di dekatnya. Nah, sifat-sifat dari klien penentang ini biasanya adalah tertutup, kemudian tentunya memiliki sifat penentang, dan selalu ingin memusuhi tadi. Selanjutnya yang paling terlihat adalah klien penentang ini biasanya menolak suatu hal secara terbuka, jadi secara terang-terangan. Yang keempat adalah klien enggan. Klien enggan ini adalah klien yang banyak bicara biasanya. Pada prinsipnya, klien ini seperti enggan untuk dibantu, sehingga barangkali di akhir proses konseling saat ada reinforcement atau penguatan, apa-apa yang menjadi saran dan masukan konselor ini tidak penting baginya. Jadi bisa jadi tidak ia laksanakan dan proses konseling ini seperti berjalan percuma baginya. Untuk yang kelima adalah klien krisis. Klien krisis ini adalah seorang klien yang biasanya menghadapi musibah. Nah, klien krisis ini ciri-cirinya adalah tertutup, menutup diri dari dunia luar. Selanjutnya, klien ini juga emosional, kadang-kadang galak, kadang-kadang tidak berdaya. Selanjutnya, yang ketiga adalah klien ini kurang mampu berpikir rasional dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri bahkan keluarganya. Dan yang kelima adalah membutuhkan orang yang amat dipercayainya sebagai tempat cerita lah minimal. Untuk bahasan yang ketiga adalah peranan negosiasi konseling. Negosiasi konseling ini gimana sih? Jadi negosiasi dalam konseling ini adalah
negosiasi yang sifatnya adalah upaya untuk mempengaruhi seorang klien sehingga klien ini bisa merasa aman, senang, dan mau berbicara dengan konselor. Nah, hal ini biasanya negosiasi ini dilakukan untuk menghindari hambatan-hambatan administratif, psikologis, serta sosiokultural. Untuk praktek dari negosiasi ini seperti apa? Ada yang pertama-tama ini adalah klien berdasarkan informasi yang ada itu ditandai kalau bisa dikaji yang berkaitan dengan potensinya. Jadi kita tahu potensi seorang klien kita. Yang kedua adalah kita mengamati klien saat si klien itu santai di luar ruangan atau di luar obrolan dengan kita. Eh, ini bisa diwujudkan dengan obrolan misalnya seperti ini. Ini obrolan ini dimulai dari konselor dulu ya. Misalnya seperti ini. Maaf, boleh saya mengganggu sebentar? Dan si klien itu menjawab, oh iya silahkan. Selanjutnya, konselor ini bertanya lagi. Saya perkenalkan diri saya ini adalah seorang mahasiswa yang sedang praktek dalam bimbingan dan konseling di tempat ini. Kemudian si klien ini bilang lagi, oh jadi jenengan ini apa yang jenengan inginkan dari kami? Dan si konselor ini menjawab lagi, maaf, panggil saya Mbak saja, jangan sungkan-sungkan, dan seterusnya. Itu adalah proses negosiasi. Jadi kita seperti menemui klien-klien kita itu di luar ruang konseling. Cukup sampai di sini untuk pembahasan bab kelima. Semoga bermanfaat. Segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Kita lanjut pada bab yang berikutnya.